B'Shem Adonai HaRahaman HaRachum HaTehillah Ledonai Rabban HaAlamin HaRahaman HaRachum Molech Yom Haddin Otcha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada petang ini kita bisa bersama-sama salat maghrib berjamaah dan sekaligus melanjutkan kajian kita untuk mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita, langkah kaki kita dari rumah menuju Masjid Ar-Rayyan ini semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya hormati, ketika kita berbicara sesuatu, kalau dibimbing dengan Al-Quran, kita mendapatkan kelegaan. Kalau kita membicarakan tema-tema sentral dan itu dikaitkan dengan Al-Quran, kita akan menemukan jawaban. Al-Quran adalah solusi segala sesuatu, apapun yang ada di sekitar kita. Sebagaimana tema yang telah disampaikan, bahwa kita akan membahas tema yang barangkali kontroversial, tetapi ini menarik untuk dibicarakan. Dan tentu saja saya harus mulai dari Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, sebagaimana ayat yang tadi saya kutip, itu termaktub di dalam surah Ibrahim. Nama surahnya saja sangat penting untuk direnungkan. Nama surahnya adalah Ibrahim. Surah urutan yang ke-14. Ayat yang tadi saya baca, yakni ayat yang ke-39. Di ayat tersebut sangat jelas kalau kita pahami dari sisi redaksi, sangat unik. Kenapa dikatakan unik? Karena menyebutkan person-person yang dimaksud. Person-person yang dimaksud itu bukan hanya diketahui oleh kita yang muslim, tetapi juga diketahui oleh mereka yang non-muslim. Dengan bahasa lain, ayat 39 itu kalau dibacakan di hadapan kaum muslimin ataupun dibacakan kepada kaum non-muslim, pasti mereka sepakat bahwa pribadi-pribadi itu dimaksudkan sebagai pribadi yang unik. Jadi ini bukan bicara mengenai bukti internal, tetapi sekaligus merujuk pada bukti
eksternal. Saya agak pelan-pelan harus bicara. Tapi sepertinya saudara-saudara metenggengen kalau bahasa sini. Menteleng. Apa? Serius sekali. Ya, ini kuliah ya. Kuliah tapi kuliah lulusan S3 ya, semua. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kalau kita baca surah Ibrahim, surah urutan urutan ke-14 ayat 39, maksudnya urutan surahnya 14 ayat 39 disebutkan Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa. Disebutkan dua person, dua orang yang penting untuk menjadi panduan kita. Ismail dan Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengar atas doa yang dipanjatkan. Jadi Ibrahim berkata kepada Tuhannya, munajat syukur kepada Tuhannya. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di masa yang sangat tua, yakni Ismail dan Ishaq. Sungguhnya Tuhanku maha mendengar atas doa yang dipanjatkan. Itu arti harfiahnya. Tapi saudara-saudara, sekali lagi ini penting untuk direnungkan. Apakah informasi seperti ini hanya termaktub di dalam Al-Quranul Karim? Jawabannya la. Informasi ini tercantum dalam Al-Quran? Iya, betul. Tapi ini merupakan bukti internal. Bukti dari kelompok kita sendiri. Bukti dari dokumen kita sendiri. Tapi apakah informasi seperti ini ditunjang, divalidasi dengan bukti eksternal? Itu perlu jawaban. Kalau Al-Quran mengatakan demikian, pasti kita semua di sini berkata sami'na wa ata'na. Iya. Saya tidak menyalahkan, itu jawaban yang sahih. Tapi persoalannya, apakah bukti internal melalui Al-Quranul Karim divalidasi dengan bukti eksternal? Itu persoalan lain. Tetapi sekali lagi, pasti dan pasti Allah akan menunjukkan bukti eksternal itu. Supaya apa? Supaya bukti internal ini memiliki kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan pembanding. Karena divalidasi dengan bukti di luar dokumen Islam. Dengan bahasa lain, dikuatkan dengan bukti eksternal. Tapi saudara-saudara harus tahu, bagaimana kita melakukan pelacakan itu memang tidak mudah. Kita harus memiliki perangkat keilmuan yang bukan hanya sekedar tahu Al-Quran, tapi juga mengetahui hal-hal di luar Al-Quranul Karim. Apa salah satu bukti eksternal itu? Saya ambil contoh, di sini saya bawakan bukti eksternalnya. Tapi saya ingin sebutkan bahasa aslinya. Dan dokumen ini, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, harus tahu. Dokumen tertua, dokumen yang paling kuno, berkaitan dengan informasi yang sebanding dengan Quran itu, tervalidasi melalui kajian paleografi atau kajian saintifik yang merujuk pada pembuktian dengan karbon C14 atau radiokarbon untuk membuktikan ini usianya tahun berapa manuskrip ini, tahun berapa dokumen ini. Ternyata itu dokumen abad ketiga sebelum Masehi. Dokumen abad ketiga sebelum Masehi yang dikenal dengan sebutan The Dead Sea Scrolls, atau kalau diterjemahkan dalam bahasa kita disebut dengan istilah naskah-naskah Laut Mati atau manuskrip naskah Laut Mati.
Itu semuanya ditulis bukan dalam versi bahasa Arab, tapi ditulis dalam versi bahasa Ibrani. Abad ketiga sebelum Masehi. Apa yang termaktub di situ? Salah satunya teksnya berbunyi, Bnei Avraham, Yitzhak wa Ismail. Saya ulangi lagi, teksnya berbunyi, Bnei Avraham, Yitzhak wa Ismail. Apa arti harfiahnya? Anak-anak Ibrahim atau anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Perhatikan, ada sesuatu yang sama, ada sesuatu yang berbeda. Di mana kesamaannya? Kesamaannya disebutkan bahwa putra-putra Ibrahim itu bernama Ishak dan Ismail, atau Ismail dan Ishak. Di mana perbedaannya? Perbedaannya berkaitan dengan urutan. Mana yang terlebih dahulu disebutkan? Apakah Ishak dulu? Apakah Ismail dulu? Tapi yang penting di sini kita bisa belajar melalui pendokumentasian Al-Quranul Karim. Dokumen abad ketiga sebelum Masehi, yakni yang disebut sebagai manuskrip The Dead Sea Scroll atau naskah-naskah Laut Mati atau Makhtutat Al-Bahrul Mayyit, dengan Al-Quranul Karim abad ke-7 Masehi, selisihnya berapa abad? 10 abad. 10 abad itu sama dengan 1000 tahun. Tetapi narasi globalnya sama. Informasi globalnya sama. Yakni disebutkan dua tokoh, putra-putra Ibrahim. Baik itu disebut Ismail ataupun disebut Ishak. Dokumen ini bukan hanya termaktub dalam ajaran Yahudi, tapi ajaran Nasrani pun sampai sekarang masih mendokumentasikannya. Nah, kebetulan ini saya bawakan yang versi terjemahan. Bukan terjemahan bahasa Madura. Bukan terjemahan bahasa Jawa, tapi terjemahan bahasa Indonesia. Tertulis di sini dalam kitab 1 Tawarikh pasal 1 ayat 28 disebutkan anak-anak Ibrahim ialah Ishak dan Ismail. Yang versi bahasa Ibraninya disebut Bnei Avraham, Yitzhak wa Ismail. Dari sini kita bisa tahu bahwa memang betul Ismail itu putra Ibrahim. Memang betul Ishak itu putra Ibrahim. Dan itu dikuatkan dengan dua sumber, yakni bukti internal dan bukti eksternal. Pelan-pelan ya, karena saya tahu ini kelasnya kelas tinggi. Kalau nggak pelan-pelan nanti khawatir salah paham. Oke? Saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah tahu bahwa antara Ismail dan Ishak atau Ishak dan Ismail itu sebagai keturunan Ibrahim, tapi Al-Quran memberikan penegasan yang sangat luar biasa. Penegasannya apa? Di situ ada sesuatu yang missing link. Dalam konteks apa? Dalam konteks urutan nama. Urutan nama sama atau berbeda tadi? Berbeda. Pasti semua yang hadir di sini akan bertanya, mengapa urutannya bisa berbeda? Meskipun ada pengakuan dua orang penting ini, nasabnya merujuk pada Ibrahim. Tapi persoalannya, mengapa urutannya berbeda? Ada apa di sini? Yang satu disebutkan Ismail dan Ishak, yang satu disebutkan Ishak dan Ismail. Ada apa? Dan pasti ada apa-apanya. Persoalan ada apa-apanya itu yang harus terungkap. Ya, dan ini bukan hanya satu clue. Ada narasi-narasi lain. Kalau saya bertanya, sekali lagi, kalau saya bertanya,
ketika kita membaca ayat yang termaktub di dalam surah yang disebut surah As-Saffat, surah ke-37, khususnya ayat yang ke-100, kemudian 101, kemudian 102, itu ada informasi yang menjelaskan. Menjelaskan apa? Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Itu ayat 101. Kalau diterjemahkan secara harfiah, wahai ya Tuhan, wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan yang salih. Ini permohonan. Ini ungkapan doa permohonan dari seorang manusia yang tadi disebutkan dalam salat imam kita tadi. Menyebutkan nama Ibrahim, berdoa dengan seperti itu. Rabbi habli minas salihin. Wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan yang salih. Setelah permintaan doa itu dikabulkan, maka Ibrahim mengabadikannya dalam bentuk nama. Namanya siapa? Ismail. Apa itu makna Ismail? Dari kata sami'a dan il. Sami'a itu apa? Dia telah mendengar. Siapa yang dia telah mendengar? Il. Il itu sama dengan bahasa Arabnya ilah. Berarti maksudnya Tuhan. Allah telah mendengar. Ini satu hubungan gaya bahasa Quran antara kalimat permohonan, permintaan doa Ibrahim, kemudian Allah mengabulkannya dan diabadikan dalam bentuk nama, yakni Ismail. Ini gaya bahasa Quran. Kemudian jelas di situ Allah berkata, fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami berikan kepadanya putra yang halim. Kemudian pada ayat berikutnya disebutkan ada peristiwa akbar, ujian besar. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madza tara. Maka tatkala usia anak itu menuju pada usia baligh, maka Ibrahim berkata, inni ara fil manam, aku sesungguhnya telah bermimpi. Bermimpi apa? Bermimpi mengenai penyembelihan putra. Memang tidak disebutkan nama di situ, tidak disebutkan nama, tapi di situ ada konteks bahwa yang dimaksud adalah putra yang paling awal. Dan itu ada kaitan dengan munajat Ibrahim, doa Ibrahim. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ringkasnya ada diskusi, ada dialog antara Ibrahim dan putra tercinta bahwa dia akan diminta untuk menjadi kurban. Dan ringkasnya sang putra, sami'na wa ata'na, taat kepada abahnya. Jadi konteksnya itu jelas. Siapakah pribadi yang dimaksud? Jawabannya sederhana, Ismail. Itu Al-Quranul Karim. Jelas, sangat-sangat jelas. Tetapi masalahnya, apakah informasi mengenai ujian besar ini termaktub hanya di dalam Al-Quran? Jawabannya la. Tetapi dikuatkan dengan dokumen eksternal. Sekali lagi, dikuatkan dengan dokumen pembanding. Dan informasi globalnya mirip, tetapi ada sesuatu yang tidak sama. Di mana miripnya? Konteksnya mirip seperti Quran dalam bahasa Ibrani disebutkan apa? Wa yumerkehna et binha et yikhidha asher ahafta et yitzhaq ulekleha el erech hamoria. Ambillah putramu yang tunggal yang amat engkau kasihi, asher ahafta, kalau bahasa Arabnya sama dengan alladzi tuhibbuhu, yang amat engkau cintai. Siapa yang dimaksud? Et yitzhaq, yakni Ishak. Coba perhatikan, ada yang sama atau beda? Ada yang sama, ada yang beda.
Yang sama apanya? Yang sama adalah perintah untuk mengorbankan putranya. Tapi bedanya adalah di situ disebut nama Ishak. Di sini ada sesuatu yang khilaf. Tapi sekali lagi, saya ingin berkata kepada saudara-saudara, bukti pembanding itu perlu. Tidak mungkin hanya klaim sepihak. Sekali lagi, bukti pembanding sebagai validasi itu perlu. Tapi kalau misalnya ada perbedaan, pasti harus dirunut. Apa yang menjadi penyebab pembedanya? Apa motifnya? Kalau tadi perbedaan hanya pada level urutan. Sekarang perbedaannya bukan sekedar perbedaan urutan, tapi perbedaan nama. Jadi perbedaannya bukan sekedar perbedaan urutan, tapi perbedaan nama siapa pribadi yang dikurbankan. Apa yang menjadi sebab? Sebabnya hanya satu, asabiyah. Apa itu asabiyah? Fanatisme golongan. Unggul-unggulan nasab. Al-Quran sebagai cermin. Al-Quran itu sebagai cara memandang sesuatu. Dan ini memang tidak dibenarkan di dalam Islam itu sendiri. Jadi kenapa ada sesuatu yang berbeda? Quran meluruskannya. Tapi kenapa bisa seperti itu terjadi? Karena memang bicara mengenai unggul-unggulan nasab. Seandainya teksnya itu sama persis, pasti kita akan tahu di mana kebenaran itu berpihak. Tapi karena memang berbeda, jawabannya sederhana. Mana yang betul, Quran atau di luar Quran? Al-Quran yang betul. Dan Al-Quran mengoreksi sebenarnya, mengoreksi. Tetapi kita harus tahu, kita tidak boleh membeda-bedakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Ada egaliter, pemahaman egaliter yang dituntun oleh ulama-ulama kita. Tidak boleh membeda-bedakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Dan kita tahu apa yang menjadi motif itu semua. Kalau bahasa awam supaya saudara-saudara paham, supaya tidak terlalu tegang di sini. Mengapa ada perubahan redaksi itu? Et Yitzhak, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang amat engkau kasihi, yakni Ishak, sebagai korban bakaran di tempat yang disebut sebagai Eretz HaMoriyah. Istilah Moriyah saja itu problem. Apakah itu merujuk pada kawasan Moriyah? Apakah merujuk pada kawasan Moreh? Apakah merujuk pada kawasan Marwah? Kalau orang-orang Yahudi, Bani Israel ini, tapi mereka disebut Yahudi, membacanya dengan bacaan Eretz HaMoriyah, yakni kawasan di sebelah selatan Palestina. Sedangkan orang-orang Samaria, Bani Israel dari kalangan Samaria, membacanya bukan begitu, tapi membacanya Eretz HaMoreh, yakni kawasan di sebelah utara Palestina. Jadi antara selatan dan utara itu kawasan yang sama atau berbeda? Berbeda. Jauh sekali. Sementara kalau dibaca sesuai dengan Quran berkata Innas Safa wal Marwata min syairillah, ada penyebutan Marwah. Ini di kawasan Palestina atau di kawasan Saudi Arabia? Saudi Arabia. Sangat jauh atau sangat dekat? Sangat jauh. Pasti ada motif-motif tertentu. Ini luar biasa Al-Quran itu kalau menjadi bahan untuk membaca sesuatu, apapun sesuatu itu. Sekali lagi, berarti Bani Israel kita pahami itu keturunan dari Israel. Israel itu adalah nama atau gelar dari Yakub alaihissalam. Yakub putra kandung dari siapa? Ishak. Ishak putra kandung dari siapa?
Ibrahim. Itulah sebabnya masa yang harus lebih utama itu pamanku dibanding dari ayahku sendiri. Paham maksudnya? Sehingga yang dikorbankan Ismail atau Ishak dalam tradisi Yahudi? Ishak. Inilah yang disebut sebagai politik redaksional. Politik redaksional. Di situ ada motif apa? Asobiyah kalau bahasa kita. Asobiyah. Dengan bahasa lain, kemuliaan harus dari datuk-datukku. Jangan sampai dari pamanku. Padahal nas Quran jelas melakukan kritik itu. Nah, sebetulnya kalau kita mau belajar secara sungguh-sungguh, tidak ada sebenarnya asobiyah itu. Allah memberikan penjelasan luar biasa. Dan itu bisa dilacak dari dokumen internal dan eksternal. Ketika kita bicara Ismail, kita bicara ibunya siapa. Ketika kita bicara Ishak, ibunya siapa. Kita harus tahu, Ismail itu putra dari Sayyidah Hajar alaihissalam. Ketika kita bicara Ishak, itu putra dari Sayyidah Sarah alaihissalam. Dua orang ini adalah istri-istri Ibrahim. Perhatikan itu dari sisi sejarahnya. Istri pertama yakni Sarah mendapatkan Ishak, anak kedua. Sayyidah Hajar, istri kedua, mendapatkan putra, anak pertama. Inilah yang namanya egaliter, keseimbangan. Saya ulangi lagi, istri pertama dapat putra kedua. Maksudnya istri pertama, yakni Sayyidah Sarah, dapat putra urutan kedua, yakni Ishak alaihissalam. Sedangkan Sayyidah Hajar, istri kedua, dapat putra pertama, yakni Ismail alaihissalam. Ini balance. 1, 2, 2, 1. Tapi antara Ismail dan Ishak, atau Ishak maupun Ismail, sama-sama anak pertama dari masing-masing ibu. Dari bapak yang sama, siapa? Ibrahim. Coba, kalau kita membaca seperti ini, ada yang unggul atau tidak? Nggak ada yang unggul. Nggak ada yang diunggul-unggulkan. Oke. Dan kita juga bisa tahu. Tahu dari mana? Dari keturunan Ishak dikirim nabi-nabi. Bukan satu nabi ya. Nabi-nabi. Alias nabi-nabi dari keturunan Ishak itu sedikit atau banyak? Banyak. Tapi dari keturunan Ismail alaihissalam dikirim seorang nabi atau tidak? Nabi. Tapi nabinya itu nabi pamungkas. Perhatikan tuh. Nabinya bukan sekedar nabi, tapi nabi pamungkas. Jadi di sini dikirim nabi-nabi, tapi tidak dapat nabi pamungkas. Di sini tidak ada nabi-nabi, tapi dikirim nabi pamungkas. Inilah balance. Sampai jangan metenggengan di sini. Jadi bahasa Al-Quran itu luar biasa. Apalagi imam kita tadi membaca ya, ketika dibangun pondasi rumah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ayat berapa itu? 127 dari surah Al-Baqarah. Ini doa siapa? Doa Ibrahim. Bersama siapa? Bersama sang putra. Siapa itu sang putra namanya? Ismail. Gaya bahasa Quran itu unik. Ibrahim disebutkan bersandingan dengan Ismail. Kemudian munajat keduanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'. Wahai ya Rabb, sesungguhnya engkau maha as-sami'. Apa itu as-sami'? Maha mendengar. Siapa yang dilibatkan bersama Ibrahim? Ismail. Apa makna Ismail? Allah telah mendengar. Dari kata sami'a dan il atau sma'il menjadi Ismail,
Ini bahasa Quran. Dan dari sini kita bisa tahu, permohonan Ibrahim khusus berkaitan dengan yang satu ini luar biasa. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ayat berapa itu? Ayat 129. Apa itu? Doa Ibrahim. Wahai ya Rabb, ya Tuhan kami, kirimlah nanti dari antara mereka. Mereka di sini adalah keturunan siapa? Ismail. Hanya yang spesial ini. Seorang apa? Seorang rasul. Kalau kita paham teks Arabnya itu rasul, rasulan. Seorang rasul. Tidak lebih. Satu yang spesial ini. Memang tidak disebutkan namanya. Tetapi Ibrahim munajat kepada Tuhannya yang spesial ini dari Ismail. Yang lain-lain dari Ishak. Inilah yang namanya apa itu? Keseimbangan. Keseimbangan. Jadi luar biasa Al-Quran kalau bicara kepada kita. Nah, dari tokoh yang bernama Ibrahim melalui Ismail, nanti muncul khataman Nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu luar biasa. Saudara-saudara, ini saya bawakan buku. Buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Belanda. Ini awalnya adalah karya Ibnu Ishaq. Karya Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq itu salah satu ulama terdahulu yang paling awal yang membuat kitab sirah. Beliau wafat tahun 150 Hijri. Judulnya di sini tertulis Ibn Ishaq het leven van Mohammed, de vroegste Arabische verhalen over the Prophet. Ngerti artinya? Kalau diterjemahkan begini. Ibn Ishaq het leven van Mohammed. Maksudnya sirah Nabi Muhammad karya Ibnu Ishaq. De vroegste Arabische verhalen over the Prophet. Maksudnya ini sirah yang ditulis dalam bahasa Arab yang paling awal berkaitan dengan sang Nabi. Jadi kitab sirah yang ditulis yang paling awal dalam bahasa Arab berkaitan dengan sang Nabi. Makanya dalam bahasa Sprachen Holland, tahu Sprachen Holland? Dalam bahasa Belanda disebutkan the first Arabische verhalen over the Prophet. Nah, di sini ada sesuatu yang menarik sebenarnya yang harus bisa dipahami oleh semua orang. Di sini disebutkan apa? Muhammad's afkoms, maksudnya genealogi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bahasa Indonesianya silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Di sini disebutkan apa? Muhammad was the son van Abdallah. The son van Abdul Muttalib, wiens naam was Saiba. Jadi Muhammad itu putra Abdullah, putra Abdul Muttalib yang bernama Syaibah. The son van Hashim, wiens naam was Amr. Dan dia adalah keturunan Amr. Terus dirunutkan nama-nama itu sampai pada akhirnya disebutkan siapa? Disebutkan the son van Nabi, the son van Ismail. Maksudnya Nabi, Nebayot, dan itu keturunan dari atau anak dari Ismail. The son van Abraham, keturunan dari Abraham. Ini adalah teks yang sudah difahami secara suhrah wal istifadah di negeri-negeri Eropa. Siapakah ini? Ismail. Siapakah Ibrahim? Siapakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudah? Nah, kalau kita sudah paham seperti itu, masalahnya begini. Apakah ini hanya merupakan bukti internal dalam tradisi Islam?
data ini merupakan bukti internal dalam tradisi Islam itu sendiri? Jawabannya tidak. Ada pembuktian eksternal. Kita harus tahu, Sirah Nabawiyah yang paling awal itu yang ditulis oleh Ibnu Ishaq. Itu tahun berapa? 150 Hijri. Ya. Dan itu jaraknya jauh dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tapi dokumen yang lebih awal, yang sezaman dengan kehidupan Nabi, itu adalah surah-surah Nabi. Maksudnya surat-surat Nabi kepada para imperium besar yang tadi sudah saya khutbahkan di khutbah Jum'ah tadi. Surat kepada imperium Persia, surat kepada imperium Bizantium, yakni kekaisaran Roma dan kekaisaran Persia. Rajanya dikenal dengan nama Heraklius. Dan nama Heraklius ini juga termaktub di dalam kitab Sahih Bukhari. Disebutkan, lihat yang bagian kitab Al-Iman seingat saya. Disebutkan nama Heraklius yang mendapat surat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu terjadi pada tahun ke-6 Hijri. Tahun ke-6 Hijri. Sekarang ini tahun berapa? 1445 Hijri alias abad ke-15. Berarti antara abad ke-6 Hijri menuju abad ke-15 Hijri itu selisihnya sudah 900 tahun. Surat itu sampai hari ini dapat kita baca. Bayangkan, cara Allah menjaga data itu tidak seperti kita. Kita ini seperti Sambo, menghilangkan data. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghilangkan data. Oke, kita stop dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan kajian kita.
Tadi sudah saya informasikan bahwa apa yang termaktub di dalam Al-Quran itu bisa menjadi pelajaran, dan nama itu pasti mengandung sesuatu. Nama bukan tanpa makna. Nama itu pasti mengandung peristiwa tertentu. Itulah sebabnya tadi sudah saya katakan ketika Ibrahim berkata, Rabbi habli minas shalihin, wahai ya Rabb, ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Itu kalimat doa yang dipanjatkan, kemudian dikabulkan dan Allah mengabulkannya, dan nama putra itu diberi nama khusus, yakni Ismail. Arti harfiahnya, Tuhan telah mendengar doa yang dipanjatkan itu. Nah, satu lagi putra Ibrahim yang lain, dan itu termaktub di dalam surah Hud, yakni surah yang urutan ke-11. Di ayat yang kita bisa baca, yakni ayat yang ke-69, disebutkan walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra. Maksudnya ketika ada utusan-utusan Tuhan, yakni utusan-utusan ilahi datang kepada Ibrahim membawa sebuah berita, busyra, berita gembira. Dan ini para ahli tafsir menyebutkan bahwa ini bukan utusan sembarangan. Ini adalah para malaikat, dan malaikat utama di sini, yakni Jibril, Mikail, dan Israfil. Menariknya, ketika terjadi dialog antara malaikat-malaikat itu bersama Ibrahim, istri Ibrahim yang bernama Sarah di balik tabir itu mendengar percakapan itu. Dan kita tahu Sarah itu sudah menua, sudah sangat lanjut usianya, sudah expired, sangat tua. Kalau merujuk pada kitabnya orang Yahudi sendiri, itu usianya 90 tahun. Ini usia yang sangat muda atau yang sangat tua? Sangat tua. Berarti kalau sudah sangat tua, kategorinya sudah menopause. Sangat-sangat menopause, bukan sekedar menopause, tapi sangat-sangat menopause. Waktu masih muda divonis mandul. Kira-kira dalam bahasa manusiawi, itu bisa tidak punya keturunan? Sangat mustahil, ya, sangat mustahil dari sisi kemanusiaan. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan dialog, percakapan antara suaminya dengan para utusan tadi, kemudian ditulis di dalam Al-Qur'an ini, apa yang terjadi? Wa mra'atuhu qa'imah, dan istri Ibrahim itu berdiri, maksudnya berdiri di balik tabir. Fadhahikat, maka dia tertawa. Tertawa di sini menertawakan dirinya. Bagaimana mungkin aku yang sudah tua, yang sangat menopause, bisa punya anak? Dia menertawakan. Fadhahikat, dahak dia. Dari peristiwa ini dia menertawakan dirinya. Nanti putranya diberi nama Ishak. Apa arti Ishak? Tertawa. Menarik kan Al-Quran? Ketika Ibrahim munajat kepada Tuhannya, Rabbi habli minas salihin, doanya dikabulkan, diberi nama anak itu dengan nama Ismail. Artinya Allah telah mendengar doa yang dipanjatkan. Ketika istri Ibrahim mendengar percakapan itu dan dia ragu atas hal yang luar biasa tadi, dia dahak, dia tertawa. Dari peristiwa itu nanti anaknya diabadikan dalam rupa nama, yakni Ishak. Arti harfiahnya yang tertawa, dia yang tertawa. Makanya disebut nama Ishak. Jadi tidak ada yang sia-sia nama termaktub di dalam Al-Quran. Tapi dari keduanya muncul orang-orang besar. Ada para nabi dan ada nabi penutup. Dua-duanya dari sumber yang sama, yakni Ibrahim alaihissalam. Dan kisah seperti ini, sekali lagi, bukan hanya tercantum di dalam Al-Quran, tapi tercantum di kitab lain. Bukti eksternal, sekali lagi. Bukti eksternal itu penting atau tidak?
Sangat penting. Kalau hanya bukti internal, itu yang namanya lak jarimu. Apakah bisa divalidasi dengan dokumen lain? Kalau tidak bisa divalidasi dengan dokumen lain, ya cukup itu menjadi keyakinan. Tapi kalau mau dituntut pembuktian ilmiah, harus ada bukti eksternal. Dan bukti eksternal berkaitan dengan peristiwa Ibrahim, Ismail, dan Ishak ada di sini. Sampai ketika Sarah menyatakan demikian, dicantumkan di sini. Ada disebutkan Selosa Enosim, 3 orang yang datang kepada Ibrahim. 3 orang yang datang itu disebutkan Selosa Malachim, 3 orang malaikat. Siapakah yang dimaksud di situ? Dalam kitab Targum Yahudi, kaum Yahudi, bukti eksternal menyebutkan Gabriel, Mikhael, Rafael. Sama nggak dengan kitab tafsir? Jibril, Mikail, Israfil. Sama atau beda? Sama. Ini yang dimaksud penguatan data internal dan eksternal. Nah, yang penutup, Nabi SAW dalam kitab Ibnu Ishaq, yakni Ibnu Ishaq het leven van Muhammad, the first Arabische verhalen over the Prophet. Di sini disebutkan ada nama Quraisy, dan di kitab ini non-Muslim juga menyebutkan Quraisy. Ada hubungan dengan Ismail. Ketika menyebut wahadihi mawalid Ismail ibn Ibrahim alladhi waladatu Hajar al-Misriyah jariyah Sarah li Ibrahim. Wahadihi asma'u bani Ismail bi asma'ihim. Jadi maksudnya ini adalah putra-putra Ismail, anak Ibrahim, yang dilahirkan oleh Hajar, istri Ibrahim, jariyah Sarah. Inilah nama anak-anak Ismail itu sendiri. Disebutkan siapa? Nebayut, Bikr Ismail. Siapakah itu? Nebayut, putra pertama Ismail. Wa Qaidar, wa Adbi'el, wa Mibsam, wa Misma, wa Duma, wa Masa, wa Hadar, wa Taima, wa Yetur, wa Nafis, wa Kedma. Berapa orang? 12 orang. Ketika menyebut wa aidan Qaidar, ma'nahu aswad, wa kharajat minhu qabilah Quraisy. Dari keturunan Ismail ini nanti muncul kabilah Quraisy. Bayangkan, Quraisy nyambung kepada Ismail, nyambung kepada Ibrahim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan Quraisy atau bukan? Keturunan Quraisy. Ini kitab ulama siapa? Ini bukan kitab ulama. Judulnya jelas di sini. Al-Mawsu'ah Al-Kanisiyah Tafsir Al-Ahdil Qadim Syarah Likulli Ayah. Bahasanya Arab, tapi bukan tulisan ulama ini. Maksudnya ini adalah ensiklopedia gerejawi, tafsir perjanjian lama, komentari ayat demi ayat. Di sini adanya wajah orang Jawa. Betul? Wajah orang Jawa? Duh, sampai kok tertawa. Wajah Arab atau Jawa? Wajah Arab ini. Siapa namanya? Al-Babat Wadrus Ats-Tsani, pemimpin tertinggi gereja ortodok Koptik di Mesir. Pertanyaannya, gereja ortodok Koptik di Mesir itu sudah ada pada masa sebelum Islam atau setelah Islam? Sebelum Islam. Makanya ada satu istri Nabi yang bernama Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Maksudnya Maria dari orang Koptik. Karena awalnya beragama Kristen ortodok Koptik dari Mesir. Berarti ketika risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eksis pada abad ke-7 Masehi, gereja ortodok Koptik sudah ada dan sudah menyebutkan nama Quraisy. Ini yang saya maksud bukti eksternal. Sekali lagi, apapun yang terjadi, bukti internal dan eksternal itu selalu berdampingan. Dan Allah selalu menjaga itu. Selalu menjaga. Quran ketika bicara apapun, mau kisah apapun, semua tervalidasi dengan dokumen di luar Quran. Itulah cara saya dalam menjelaskan kepada ummah.
bahwa Quran itu bukan sekedar doktrin. Quran itu adalah dokumen yang tervalidasi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Kalau misalnya ada yang bertanya, silakan. Saya ingin anak-anak muda betul-betul serius untuk mempelajarinya dan bertanya di hari ini. Ada? Ya, dipersilahkan bagi jamaah laki-laki atau perempuan, tua atau muda. Silakan. Ustaz, tema kita ini kan kontroversi keunggulan nasab putra Nabi Ibrahim. Oh, ya. Terkait dengan tema ini saya teringat dengan materi kajian Ustaz di Geraha Mu'alaf kalau tidak salah, yang menyebutkan tentang sebuah kitab Miladun Niren. Ya. Apakah kitab itu bisa dijadikan sebagai validasi eksternal Ustaz atas keunggulan nasab putra Nabi Ibrahim? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan doa Nabi Ibrahim di dalam surat Al-Baqarah 127 tadi. Kalau tidak salah, mohon maaf, Ustadz menyebutkan id yarfa'u Ibrahamu. Yang ingin saya tanyakan pada yang umum itu Ibrahimu. Apakah ini termaktub di dalam mushafnya sahabat Ibnu Mas'ud? Apakah mushafnya Imam Ali atau mushaf yang lain? Matur nuwun Ustaz. Sudah? Oke. Saya jawab yang pertanyaan kedua dulu ya. Al-Qur'anul Karim ketika diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam beberapa dialek. Dibenarkan dibaca dalam beberapa dialek. Dialek-dialek di situ sebetulnya merupakan sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala supaya bisa dibaca oleh masing-masing suku-suku Arab ketika Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab. Makanya kita mengenal yang namanya qiraah sab'ah. Jadi qiraah sab'ah. Yang biasa kita baca itu adalah qiraah Hafs. Ada lagi qiraah Warsh. Ada lagi qiraah Al-Laits. Ada lagi qiraah Ibnu Katsir. Ada lagi qiraah Syu'bah dan lain-lain. Nah, tadi saya baca itu salah satu bagian dari qiraah sab'ah itu. Jadi boleh dibaca. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu boleh dibaca demikian. Jadi dibaca Ibrahim atau boleh dibaca Ibrahim. Tapi ini menarik, Quran itu luar biasa. Kalau disebutkan nama Ibrahim dalam Al-Quran yang biasa kita baca. Sementara di dokumen eksternal, itu kan bukan bahasa Arab, tapi bahasa Ibrani. Bahasa Ibraninya terbaca Avraham. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menghubungkan antara Ibrahim dan Avraham kalau tidak ada perantara? Perantaranya apa ini? Perantaranya adalah nama Ibrahim. Jadi dari Ibrahim itu nyambung. Tapi kalau seandainya cara membaca Ibrahim tidak ada, terjadi missing link. Paham maksud saya? Jadi inilah dahsyatnya Al-Qur'anul Karim. Jadi secara kajian linguistik, kalau di pesantren itu disebut dirosah lisaniyah. Terjadinya perubahan cara melafalkan. Itu luar biasa. Dan itu tidak mengurangi maksud. Tapi lahjah itu bisa beragam. Dan bukan hanya nama Ibrahim menjadi Ibrahim, tapi Musa alaihissalam bisa dilafalkan dengan dua cara. Misal kalau kita baca hal ataka haditsu Musa, atau boleh dibaca hal ataka haditsu Musa.
Bahkan Jibril boleh dibaca Jibrail. Itu dari qiraah sab'ah. Dan itu kita harus tahu. Boleh tidak itu dilafalkan dalam sholat ketika imam membaca itu? Boleh. Makanya ini perlu pembelajaran. Supaya apa? Supaya kita ini pikirannya terbuka. Tidak sempit. Sekali lagi, Islam itu luar biasa. Islam itu dari sisi kajian studi Quran luar biasa, studi hadis luar biasa, studi sirah luar biasa, studi tarikh luar biasa. Di Eropa itu yang dipelajari itu 4 poin. Kalau belajar mengenai keislaman yang dibahas itu 4 tema besar. 1, studi Quran. 2, studi hadis. 3, studi tarikh. 4, studi sirah. Panjenengan mau belajar yang mana? Nah, boleh pilih salah satu. Yang penting serius. Dan itu bukan sekedar pokoknya percaya. Jangan. Harus kita buka data. Salah satunya ini baca kayak begini. Dan itu semakin menguatkan iman kita. Jadi kalau kita mau bertemu dengan siapapun, hujah kita itu kuat atau lemah? Kuat. Oke, itu pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama tadi soal apa ya? Tentang keunggulan. Oh ya. Ya. Ini lagi rame-rame ya sekarang ya. Rame sekali itu. Nggak tahu ini rame karena sumuk atau apa gitu ya. Jadi begini. Saya harus memandang peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, harus mau mendengar dari semua sisi. Mendengar dari semua pihak. Kita tahu Al-Quran atau Islam ini datang sebetulnya menghapus yang namanya strata, menghapus yang namanya kasta. Di dalam Al-Quran itu ada orang yang merdeka, ada orang yang disebut budak atau hamba. Tapi Islam datang bukan untuk melegalkan, tapi justru untuk menghapuskan, tapi secara bertahap. Dan buktinya betul kan? Kapan perbudakan di muka bumi ini hilang? Setelah Al-Quran diturunkan. Sebelum Al-Quran diturunkan, strata atau kasta itu betul-betul eksis. Dan Nabi SAW menghapus itu. Dan diajarkan kepada para sahabatnya. Termasuk misalnya Bilal bin Rabah. Statusnya budak atau orang merdeka? Budak. Tapi Nabi mengajarkan, akhirnya apa? Inisiatif dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka dia dibebaskan. Bebas. Itulah perjuangan Islam, menghapus strata. Pertanyaannya sekarang, kalau ada orang masa kini mencoba untuk membangun kasta, kita sepakat atau tidak? Tidak boleh. Kita masih ingat dulu ketika Syekh Sarkuti, ya, Sarkuti atau Sarkati ya? Sarkoti ya, Syekh Sarkoti. Waktu beliau di Indonesia mendapatkan banyak tantangan tidak pada masanya? Oh, mendapatkan tantangan. Karena strata atau kasta dalam Islam itu seakan-akan dilegalkan. Beliau orang yang terdepan untuk menghapus itu. Jangan ada kapitalisasi nasab. Tidak boleh. Apalagi dengan tujuan untuk motif-motif tertentu. Dan itulah spirit Quran. Jangan kita ada pelegalan, pembedaan strata di antara kita. Tidak ada kelebihan antara yang kulit putih dan kulit hitam. Semua sama. Tidak ada perbedaan antara yang Arab dengan yang Ajam. Tidak ada perbedaan dalam bentuk apapun. Termasuk antara orang yang merdeka dengan budak belian. Sekarang harus dihapuskan. Dan bukan sekarang, sejak Islam datang itu sudah menghapus strata-strata itu. Ini harus diketahui oleh ummah. Ini bukan perkataan saya, ini Quran sendiri memberikan semangat itu. Dihapus semua itu. Nah masalahnya, ini kan lagi gonjang-ganjing ini, dua komunitasnya. Yang sebetulnya kalau dilihat ya, dari kacamata ini. Yang satu itu, rujukannya, nasabnya kepada Sayyidina Hasan Al-Hasani. Yang satu,
Sayyidina Husain atau Al-Husaini. Yang kedua kelompok ini sebetulnya ini kalau dibaca, ini nasabnya kemana? Ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalahnya, bisakah kedua belah pihak itu menghadirkan dokumen eksternal? Itu masalahnya. Kalau tidak bisa menghadirkan bukti eksternal, ya cukup menjadi keyakinan saja. Tapi kalau ingin menjadi bukti ilmiah, harus hadirkan bukti eksternal. Ini bukan berlaku satu pihak, kedua belah pihak. Karena kita ini hidup bukan di masa zaman purba. Kita ini hidup di zaman modern. Semua data bisa diakses. Jangankan persoalan ini kelompok Al-Hasani dan Al-Husaini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, dokumen yang sezaman dengan kehidupan beliau, ada tidak? Ada. Apa itu? Surat-surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat-surat Nabi itu. Surat kepada Heraklius ada tersimpan di mana? Museum Topkaki di Turki. Itu sezaman loh dengan hidupnya Nabi. Masa generasi yang jauh dengan masa kehidupan Nabi nggak ada dokumennya? Ini kan aneh. Aneh bin ajaib kalau tidak ada. Apa kita dipaksa harus percaya? Semua berpulang pada kita masing-masing. Ini bukti internal ya, surat Nabi. Bukti eksternalnya ada nggak? Di luar tradisi Islam yang sezaman dengan masa kehidupan Nabi. Ada. Ditulis dalam bahasa apa? Dalam bahasa Yunani. Siapa yang menulis? Apakah Muslim? Bukan. Tapi dari pihak Imperium Romawi dalam bahasa Yunani. Teksnya disebut Doctrina Jacobi. Dan itu bisa diakses sampai sekarang. Para ahli berkata apa mengenai manuskrip ini? Mengenai Doctrina Jacobi. Apakah ada penjelasan mengenai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ? Ada. Tahun berapa identifikasinya? Luar biasa ternyata tahunnya itu. Tahun berapa? Dengan karbon C14 tahunnya itu 634 Masehi. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat tahun berapa? 632 Masehi. Selisihnya berapa tahun? Cuma 2 tahun. Tapi dokumen eksternal memvalidasi itu. Nabi saja seperti ini. Masa orang yang datang kemudian tidak bisa menunjukkan hujjah yang kuat? Nah, bicara mengenai kitab Miladun Niren itu dalam bahasa Jawa itu. Kitab Miladun Niren. Dan saya punya kitabnya itu. Kalau saya baca, itu sebetulnya bukan asli tulisan bahasa Arab sebetulnya. Miladun Niren. Kemungkinan, saya berkata kemungkinan. Ya, kemungkinan. Itu nama kitabnya Miladun Nuroin. Milad an-Nuroin. Apa itu? 2 cahaya. Tapi ini bisa dirunut itu kitab-kitabnya. Harus. Dan memang harus. Dan ini kaitannya bukan Arab tapi Jawa. Tetapi di kitab itu membuktikan bahwa saya nggak tahu ini benar atau salah. Ya, harus ada bukti eksternal lain. Ya, bukti eksternal lain. Orang Jawa itu nenek moyangnya itu Aji Soko namanya. Dan ini bukan dokumen Jawa saja. Dokumen Madura ada, dokumen Sunda ada, menyebutkan Aji Saka. Kalau orang Jawa menyebut Aji Soko. Keturunan siapa? Nabi Ngismangil disebutkan di situ. Iya, dalam bahasa Jawa. Saya punya dokumennya. Jadi saya nggak boleh berkata ini ceritanya begini, nggak boleh. Harus ada dokumennya apa. Cuma ini kan harus dibicarakan bersama. Jadi semua pihak itu harus duduk satu meja seharusnya. Meriset bersama, itu kan indah. Iya kan? Kedua belah pihak meriset bersama, bukan saling kebencian, tapi duduk satu meja untuk meriset. Itu penting. Ini akhlak umat Islam itu harus ditunjukkan hari ini. Bukan saling menafikan, tapi apalagi dengan bahasa-bahasa yang tidak sehat, tidak mendidik. Kita ini orang-orang cerdas sekarang ini.
IT saja sudah semakin canggih. Bagaimana mungkin kita harus berpikir feodal? Bagaimana kita berpikir zaman purba? Manfaatkan nalar yang sudah diberikan Allah kepada kita. Bukankah Al-Quran berkata, afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berakal? Kita ini hidup merdeka. Pribadi masing-masing ini punya kemerdekaan. Tidak bisa didikte oleh siapapun. Asalkan hujahnya kuat, bukan katanya-katanya. Paham? Maaf kalau bahasa saya keras. Tapi beginilah yang saya harus utarakan. Supaya jangan ada yang mengintimidasi kita dengan cara apapun. Kita harus meniru Syekh Sarkoti yang sudah memberikan jalan bagaimana menerapkan Islam secara benar. Dan itu harus muncul orang-orang seperti beliau di masa sekarang. Dan saya kira kita sepakat dengan itu. Mudah-mudahan kita sepakat. Kalau tidak sepakat juga tidak apa-apa. Tergantung kita masing-masing. Oke, saya kira begitu ya yang saya maksud. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan insyaallah kita menjadi ummah yang bisa diperhitungkan karena memang kita yakin bahwa Islam ini agama peradaban. Saya kira demikian, saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.